Tapi ketika udah tua, testosteron kita tuh berkurang. Iya pasti. Massa otot kita berkurang, sarkopenia. Nah, ketika kita stop olahraga pas tua, tiba-tiba penurunan massa ototnya akan lebih drastis, Pak. Iya, tapi sarkopenia kan tetap turun kan? Dan turun, yang akhirnya wajahnya itu akan berubah. Lu nggak, maksudnya gua latihan nggak latihan, usia tuh menurut ada sarkopenia kan? Tetap turun dong? Tetap. Nah, tapi lebih kecil turunnya. Iya, lebih kecil karena ibaratnya ditahan sama si massa ototnya. Nah, tuh nggak tunggu, gua nggak terima otot muka di mana otot? Lah, lu bisa senyum karena apa? Lu pikir di sini nggak ada ototnya, sekitar cangkem ini nggak ada ototnya. Jadi kalau senyum ini kayak apa? Karena Kok bisa senyum? Bukan karena bahagia. Gaslighting kan, nih orang emang opini maker nih. Lu nggak bisa senyum karena otot. Bisa senyum karena ada keinginan untuk senyum. Ya. Terus ada motorik pakai otot. Oke, apa urusannya ketika ototnya berkurang, mukanya jadi tua? Kan nggak ada urusan nih senyum. Berarti orang tua nggak bisa senyum dong? Iya kan, beberapa orang yang stroke nggak bisa senyum. Loh, itu stroke Jo. Lah ya kan, bener-bener dong Nggak ngomong bisa senyum. ngomong. Nah sekarang kalau orang stroke, kayak nggak bisa senyum kan? Iya. Berarti bener dong. Tapi otot dengan senyum. Ya otot dengan senyum itu butuh otot dan butuh sensorik. Oke, kenapa terus jadi peot? Loh, karena kan dia nggak pernah dilatih, nggak pernah olahraga. Peotnya apa hubungannya dengan otot? Peot itu kan gini Pak, turun Pak. Dia turun karena nggak ada ototnya. Oh, nah. Ini orang yang pakai yelah nih dia. Udah tua kayaknya lah, udah. Bukan gitu, ototnya di mana? Ototnya di muka. Di mana? Di sini, ini otot ini. Ini otot semua. Ah, ini contoh. Daging Jo. Nah, daging itu apa? Daging itu otot. Dan cuma kita kedel. Ini otot ini. Kenapa gini? Kenapa orang tua terlihat mukanya lebih? Karena dia sudah ototnya masanya berkurang. Di sini tuh muka tuh ada ototnya semua. Makanya kan banyak yang bilang, kenapa orang yang rajin olahraga, terutama compound muscle, itu mukanya terlihat kencang, karena di sekitar sini ada ototnya juga. Orang yang hobinya berkerut ini terus, ya ototnya akan adaptasi juga. Makanya tersenyum lah, biar otot senyumnya juga bagus gitu loh Pak. Betul. Ya, apalagi? Ini untuk umur gocap nih ya. Bocah ini sekarang disclaimer umur 50 tahun. Umur 50 tahun ya, oke. Jadi Muka gua masih bagus gak? bagus. Untuk ukuranmu, mukamu tuh bagus. Karena latihan. Karena uang. Ayo, saya realistis, gak kayak dulu. Iya, COVID, ya. Ya, pasti, karena uang pasti. Pasti, karena uang akui dulu. Berarti kalau nggak latihan, nggak apa-apa. Harus latihan. Ya gini, kalau misalkan ada orang nggak latihan, tapi dia punya uang yang sangat banyak, Operasi, ya bisa operasi. perawatan. Iya, perawatan tetap akan good looking. Itu adalah bitter truth yang harus kita Walaupun akui. dia nggak latihan. Iya bisa. Oh iya. Ya, itu teknologi medis sudah sekuat itu. Oh ini apa? Trap lift, Terus yang RF. ya kayak gitulah, itu urusannya SPDVE, estetik sama bedah plastik, urusan dokter Tompi lah itu. Iya, iya. Jadi bagi beberapa orang yang memang memiliki preference di bidang finance, dia bisa aja sos uangnya itu dilimpahkan ke muka bisa. Oke. Nah sekarang Om Deddy rajin olahraga harus punya uang. Perawatan iya. Ya tapi olahraga juga. Olahraga juga. Ya double lah harusnya. Body age berapa? Nggak nyampe 30. Nah, berarti emang bagus. Fat berapa? Terakhir 9. Nah, fatku aja, aku udah rajin kardio, olahraga 12. Tapi terakhir ya, waktu gua Fat 9% tuh gak enak loh. Nah, terus kenapa fat 9%? waktu itu ngejar Ya wajar sih, harus six pack kan. kan ngejar event. Ya. Itu tadi nggak diambil sispeknya. 9% itu cranky Pak. Di syuting sih. Di syuting sispeknya. Ya itu paling sulit. Cuman setelah Kalau di satu video ikan six pack karena apa? karena menurut mereka kalau dikeluarin agak maksudnya orang Vulgar. nggak enak gitu. Nontonnya gak enak. Iya. Kalau anakmu sih berapa persen fatnya? Si Aska kayaknya 13. Ya segitu. Paling enak tuh 13-14 itu masih enak. Tapi 9 rasanya bego. cranky, gampang jengkel, emosional, karena itu kan mesti pengaruh hormonal Pak. Itu masih penting buat tubuh. Apalagi bayangin yang bodybuilder 3%, bener-bener kulit. Oh iya. Nah kelihatan gini, pernah lihat bodybuilder yang lagi cutting kan? Iya. Dia sampai 3%, 4%. Itu kan bego banget. Sampai mukanya tuh sampai Layu. layu.
Tapi begitu dia selesai makan banyak, langsung seger. makanya dibilang, aku dulu diajari pose satu sama dokter bodybuilder Akbar Gos. Itu nahan pose punggung cuman berapa detik. Capek ya. Ngos-ngosan. Aku pikir tuh pose tuh nggak HR naik. Lu tahu nggak banyak bodybuilder lagi pose pingsan kan? Iya. Ya kan? Capek. Dia nahan garam tuh hari-hari terakhir. Betul, setuju. Minum ditahan sama dia. Betul. Ya kan? Minum ditahan, semua ditahan. Fat rendah, jeblak bos. Jeblak. Setuju. Jadi fat paling bagus berapa ya? Ya gak ada yang paling bagus, cuman Cila berapa Cila? gak tergantung. Katanya nggak ada yang bagus, Nggak, berarti gini. boleh dong kalau nggak ada yang paling bagus Nggak. berarti dong. Ya fat ideal kalau aku tanya sama dokter penyakit dalam, visceral fat ya. Tapi kita anggap yang general Visceral total. fat beda lagi. Ya kita anggap fatnya itu ya 12-15 tuh sudah akan muncul six pack-nya. Sebisa mungkin jangan lebih dari 18 lah. Berarti itu 15. Aku udah on di sini, yang mau kesini silahkan. bagus langsung suruh. Nah, kalau lihat filmnya lagi bagus-bagus, kalau kalian mau beli tiket bioskop pakai aplikasi GoPay aja. Bapak mau dari bulan-bulan kemarin dan selalu pakai GoPay karena praktis banget. Kalau kalian nontonnya di 21, Cinepolis atau CGV, semuanya bisa beli tiketnya pakai satu aplikasi aja. Dan kalau kalian belinya lewat aplikasi GoPay, kalian nggak kena biaya admin alias gratis biaya admin. Jangan gampang banget. Bukan ya aplikasi GoPay. Pilih tulisan semua, kan terus tiket bioskop. Pilih bioskopnya mau apa, pilih filmnya, donasi, terus jam, terus pilih kursi. Udah kan pas mau bayar, jangan lupa pakai voucher gratis biaya admin, kan? Artinya langsung Rp0, guys. Selain itu juga kalian punya kesempatan untuk menangis satu GoPay Points, voucher motor, dan banyak hadiah seru lainnya dari realisasi aplikasi GoPay ini. Gimana? Cuan kan? Semua info lengkapnya pokoknya bakal taruh di deskripsi di bawah ya. Pokoknya ingat, kalau kalian mau beli tiket bioskop, sekarang lewat aplikasi GoPay aja. Selamat juga cerita kali ini datang dari Maluku Utara. Buat teman-teman di Maluku, sapa, kalian gimana? Baik kan? Nanti komen-komen ya. Kalau misalkan ada yang tahu atau bahkan pernah ke salah satu pulau yang ada di cerita kali ini. Dimana ini kiriman dari Udin. Tapi bukan nama asli ya majikan ya. Pengirim memang meminta untuk disamakan. Dan sebagai baku, nurut baik. Syok! Macam petugas kayak koperasi desa Merah Putih di depan. Syok! Udin itu bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK singkatannya ya. Yang waktu kejadian itu umurnya masih cukup muda, 23 tahun. Asal Bitung, Sulawesi Utara. Dia itu anak dari kecil. Keluarganya di Bitung itu memang bukan orang berada. Udin sampai harus putus sekolah katanya semenjak SMP buat ikut omnya melaut. Ya sejak saat itu hidupnya di atas kapal. Jadinya ABK yang sistemnya katanya bagi hasil ya, jadi nggak ada digaji bulanan. Dapat duitnya cuma kalau kapalnya ya dapat ikan. Banyak ikan berarti ya banyak duit. Kalau nggak dapat ikan, ya mana duit. Makanya tiap kali melaut itu tuh jadi semacam pertaruhan buat dia. Jadi jangan heran kalau misalkan dia ini suka nekat melautnya jauh-jauh gitu kan, lama juga sampai cuaca jelek pun dihadap dipaksain. Ya kalau nggak gitu nggak makan majikan. Modalnya cuma nekat sama doa aja, udah itu doang. Nah kalau tempat Udin kerja itu kapal kayu kecil, beneran kecil, bukan kapal gede-gede film-film.
Jenis nelayan dan gaya pancing yang dilakukannya itu katanya namanya pancing tonda sama pancing berapa ulur gitu ngomongnya ya. Intinya mereka narik tali pancing apa panjang tuh buka umpan di belakang kapal terus jalan pelan-pelan buat nyari ikan gede kayak tuna, cakalang, sama ikan tongkol. Coba 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol. Dan kapal mulai seperti ini tuh krunya sedikit ya, biasanya 4 sampai 6 orang aja. Ada 1 nakoda alias kapten yang menentukan kemana mereka dari tukang mesin sama 2 ABK buat memancing. Nah terus pertanyaannya kenapa mungkinnya orang Bitung itu tuh mancingnya sampai jauh banget ke perairan Halmahera, Morotai. Karena di cerita kejadian kali ini dia tuh melatih ya di situ. Ya karena katanya kapal-kapal mancing dari Bitung itu tuh memang banyak yang warawiri sampai ke Laut Maluku hingga ke Laut Halmahera nyari tuna di sekitar sana sama ikan tong. Jadi mereka di laut berhari-hari ngandon aja udah di tengah laut gitu kan sampai nunggu ikan yang berumpannya. Itu mah pekerjaan normal bagi mereka. Yang nggak normal itu adalah apa yang terjadi di cerita ini. Waktu itu dia berangkat bareng 3 rekan kerjanya. Yang pertama ada si Rakoda dan sekarang itu